Ya, Bung Helmi, tadi kan saya cerita ya, mungkin banyak orang punya akses untuk mendapatkan buku, tapi kesadaran untuk menjadi penggerak literasi itu nggak semua orang, ya. Jadi kalau dari pengalaman ini, kekuatan buku di mata Anda? Jadi banyak sekali orang ya, kayak tadi ternyata ininya Kopingho gitu. Saya dulu pembaca Kopingho. Jadi Kopingho itu bukan sekedar silat, Bang Andi. Di situ kan banyak sekali filosofi falsafat. Di atas langit ada langit. Ya, jadi menurut saya betapa hebatnya buku. Jadi kalau kita donasi buku satu pun, itu jangan-jangan akan merubah nasib orang loh. Baik, sudah waktunya kita panggil tamu kita yang berikutnya ya. Ini nggak kalah antiknya ya? Lucu. Lucu artinya modalnya adalah datang ke acara Kick Andy di studio 1 tahun. Setiap hari? Bukan tiap hari, setiap minggu. Setiap syuting? Setiap syuting. Mungkin dia naksir Anda kali. Sayangnya laki-laki. Oh, dia laki ya? Iya. Oke, kita panggil Mas Wahyudi. Iya, bukan perempuan ya. Mas Wahyudi, ya. Saya pikir kamu tuh perempuan gitu, datang tiap hari kan. Tiap kali mau datang ya. Ya. Terima kasih udah datang ya. Oke. Sekarang pekerjaan Anda apa? Pekerjaan saya kalau setiap hari itu ngelapak mainan di pasar, terus tiap minggu di CFD. Terus kalau ada pasar malam juga. CFD itu Car Free Day. Car Free Day. Di mana ini? Di Wonogiri. Tapi hari ini kan kita lagi bercerita tentang literasi ya, tentang orang-orang yang mendorong orang lain untuk mendapatkan akses membaca ya, minat baca dan seterusnya. Anda punya perpustakaan? Punya, taman baca. Oh, taman baca bukan perpustakaan ya? Di Wonogiri? Di Wonogiri. Namanya apa? Namanya Rumah Baca Sang Petualang. Sang Petualang? Sang Petualang. Wow. Kan tadi saya bercanda sama Bung Helmi nih. Saya bilang teman-teman yang nonton acara ini tujuannya banyak yang sebenarnya ingin dapat buku. Jadi Anda nonton Kick Andy dari tahun berapa waktu itu? Saya dulu 2014 sampai 2015 hampir tiap minggu saya daftar nonton Kick Andy dan saya dulu sering duduknya di sana. Jadi makanya malam ini nggak nyangka juga kalau ya? Duduknya di sini gitu. Jadi, kalau gitu pindah lagi sih. Hanya gara-gara untuk dapat buku. Dulu profesi Anda waktu nonton Kick Andy itu apa ya? Dulu saya penjaga malam di pos polisi lalu lintas di Monas, samping Patung Kuda itu. Gaji waktu itu ya masih 600.000 sebulan. Jagain LED saya dengar ya? Setiap pos polisi itu kan ada atasnya itu ya? Ada itu yang ada iklannya itu sama bersih-bersih posnya. Jadi tujuan nonton Kick Andy buku atau pengen nonton saya sama narasumber? Jujur lo ya, jujur. Kalau jujur ya pengen dapat buku. Rasain. Jadi selama ini apa yang saya duga-duga yang nggak berani saya tanyakan terjadi ya? Saya bilang ini apa orang-orang karena kagum sama aku? Ternyata enggak. Atau pengen dengerin narasumber, ternyata cuma kejar bukunya aja. Untung ditaruhnya di belakang acara. Kalau ditaruh di depan pulang gitu. Oh, iya. Kosong tuh pas ini ya. Kita bagi-bagi. Makanya jangan dibagi dulu itu ya. Ini bisa separuh hilang. Oh, jadi motivasinya itu? Iya. Kenapa sampai muncul motivasi seperti itu? Saya dilahirkan dari keluarga yang nggak mampu. Saya dari TK itu ikut nenek di Wonogiri. Karena orang tua bercerai. Terus dari kelas 3 SD saya itu kalau masuk SD sekolah itu harus jualan dulu gitu. Terus waktu SMP itu saya jalan kaki 6 kilo itu dan jarang sekali dikasih uang untuk ongkos ataupun untuk jajan sama nenek. Jadi setiap teman-teman ke kantin kalau pas jam istirahat saya harus ke perpustakaan biar laparnya itu hilang gitu hanya untuk itu ya. Terus waktu itu saya kerja di Jakarta, 2013 pulang kampung, lihat anak-anak kecil pulang sekolah mereka jalan kaki 6 kilo, tapi bukan untuk belajar, tapi untuk main PS, main game online. Nah, ke kota gitu? Ke kota. Jadi dari situ saya harus bikin sesuatu yang membuat anak-anak ini nggak main ke kota untuk hanya sekedar main PS atau game online gitu. Tercetuslah rumah baca itu. Rumah baca tapi nggak punya modal?
Awal waktu itu nggak punya modal. Terus datang ke acara Kick Andy. Datang ke Kick Andy, ngajak temen, biasanya 10 orang gitu saya ajak. Nanti bukunya saya kumpulin. Dapat 10. Ini lebih parah daripada yang... Tunggu, ngajak 10 orang. Iya. Tujuannya apa? Ya biar dapat bukunya 10 buku. Jadi kalau 10, nanti dapat saya 10 buku. Ini siapa yang ngajak teman tadi? Ini mukanya sama semua, jangan satu rombongan ini. Oke, tapi teman-teman yang diajak itu tahu motifnya adalah untuk ngumpulin buku. Iya, kebetulan. Jadi kamu bawa joki sebenarnya? Iya, teman-teman perantauan. Joki buku ada lagi. Teman-teman perantauan dari Wonogiri yang ada di Jakarta, terus nanti setiap saya ada, waktu itu ada email itu undangannya, ayo yang mau nonton Kick Andy, ikut saya hari ini, dengan catatan bukunya untuk saya. Kalau enggak bukunya, karena bukunya bagus-bagus, sama teman-teman itu enggak dikasih ke saya, tapi mereka beli buku atau bekas seperti itu dikasih ke saya. Tapi enggak dong, bahagia juga ya. Ternyata lepas dari, ya pasti ada lah inspirasi yang ditangkap dari acara Kick Andy kan. Sama sekali. Ya tolonglah, bilang ada. Jangan semata-mata buku. Ini masalah reputasi loh ini ya. Sementara orang bilang hebat, acara Kick Andy hebat, ternyata ada yang datang cuma buku. Tapi minimal ada kontribusi lah itu. Tapi kan niat baiknya dong. Selama berapa? 1 tahun, betul itu? Iya, 2014-2015 itu masih sering dapat email dan karena saya kerja di Jakarta sampai 2016. Jadi dalam 1 tahun modalnya dapat berapa buku itu? 2015 dari 2014 sampai 2015 itu sekitar 100-an buku saya bawa pulang. Terus 2015 saya di Wonogiri bikin gubuk dan ya terbentuklah Rumah Baca Sang Petualang itu. Oke. Tapi kan kami selalu tanya, lalu buku itu dibaca di mana itu? Ditaruh di mana buku-buku itu? Kalau dulu awalnya di Rumah Baca Sang Petualang itu lantai hanya pakai terpal itu Pak Andi. Terus raknya kita nggak punya karena memang waktu itu terbatas karena gaji saya yang tiap bulan 600.000. Jadi saya cuma pakai raknya, pakai kardus yang saya tata gitu. Dan begitu saya buka, antusias anak-anak sangat luar biasa. Bahkan 100-an buku itu langsung habis gitu, ludes. Mereka pinjem bawa pulang. Termasuk buku-buku dari sini, dari Kick Andy itu hilang juga nyampe sekarang gitu. Nggak kembali gitu. Karena buku bagus-bagus gitu. Itu karma. Karena kamu dapatnya nggak ini juga. Oke, tapi itu awal mula ya. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu ya liputannya ya. Ini dia liputannya. Wahyudi yang akrab dipanggil Yudi mendirikan Rumah Baca Sang Petualang pada tahun 2015 berbekal buku yang dikumpulkannya sebagai penonton setia Kick Andy selama 1 tahun. Yudi mendirikan rumah baca agar warga, khususnya anak-anak, mempunyai kegiatan positif. Karena sebelum ada Rumah Baca Sang Petualang, anak-anak lebih banyak bermain game. Pertama saya kenal Mas Wahyudi itu kurang lebih 7 tahun yang lalu. Beliau saya anggap merupakan sosok pejuang yang tangguh untuk desanya. Jadi dahulu beliau itu memulainya dari buku. Dibantu para relawan, Yudi mengadakan beragam kegiatan untuk menarik minat warga berkunjung ke rumah baca. Di antaranya mewarnai, kegiatan pembuatan kerajinan dan pembuatan jahe instan. Menurut saya mah kalau baca buku itu dapat ilmu, dapat pengetahuan, dan bisa tambah pintar. Bukan hanya di Rumah Baca Sang Petualang yang saat ini berada di Taman PKK Desa Tirto Suworo, Yudi juga menyediakan buku di beberapa tempat, di antaranya pos ronda, sekolah, posyandu, dan masjid. Secara berkala, buku-buku di tempat tersebut diganti. Kalau menaruh buku di pojok baca itu kurang lebih sekitar sebelum pandemi sudah dimulai. Jadi kalau dihitung mungkin lebih di atas 3 tahun. Jadi Mas Wahyudi keliling, ada ditaruh di posyandu, beliau juga keliling ke tempat-tempat keramaian.
Untuk menambah koleksi buku di Rumah Baca Sang Petualang dan mengadakan beragam kegiatan, Yudi menyisihkan uang dari hasil usahanya dan dari hadiah penghargaan yang diraihnya. Yudi juga mendapat bantuan buku dari teman-temannya. Dengan kegiatan beliau seperti itu, beliau harus bekerja dengan keadaan yang sewajarnya, tidak berlebihan, tetapi mampu menyisihkan uang untuk membeli buku, untuk kegiatan adik-adik. Dari kegiatan Rumah Baca Sang Petualang, Yudi dan teman-temannya terus berpikir untuk memberi kontribusi pada desa. Mereka berdiskusi dan tercetus ide untuk mengadakan kursus komputer berbayar sampah yang dimulai pada awal tahun 2020. Kegiatan ini sempat terhenti karena pandemi, namun kini sudah aktif kembali. Kegiatan di sini yang saya ikuti membaca dan les komputer, soalnya bisa belajar di laptop dan teman-teman bisa menggunakan laptop. Yudi dan teman-temannya berharap dapat membentuk sebuah yayasan agar Rumah Baca Sang Petualang terus berkembang, sehingga lebih banyak memberi manfaat pada warga. Salam literasi! Oke, sekarang punya berapa buku koleksi Yudi? Kalau koleksi sebenarnya sekitar 6.000 sampai 7.000 buku. Oh ya? Cuman mungkin hampir 1.000-nya buku yang nggak kembali. Karena memang kebetulan di kampung saya itu di Desa Tirtosworo itu kan dulu kampung literasi. Jadi setiap pos ronda ada Buku? Iya, setiap pos ronda kita kasih pojok baca. Itu ada 12. Oh, kamu yang ngasih? Iya, dari Rumah Baca. Oke, menarik ya sekarang dengan perkembangan. Tapi Bung Helmi, ini bukan cuma urusan buku. Sekarang ada komputer ya? Iya, ada kelas komputer. Kelas komputer. Nah, nanti cerita bagaimana sampai bisa berkembang seperti itu dan komputernya dari mana, siapa yang ngajar, dan apa perubahan yang kita bisa rasakan di kalangan anak-anak muda di desa ini ya. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Iya, dulu waktu awal Rumah Baca saya hanya lulusan SMP. Iya. Terus Luar karena biasa. saya ingin memberikan contoh belajar itu tidak mengenal batas usia, akhirnya 2018 saya masuk mendaftar kejar paket C.